Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok satu. Kami adalah kelompok satu dari UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kami akan membicarakan tentang wawasan Nusantara, yaitu terjadinya perpecahan Timur-Timur dari Indonesia, kemudian menjadi Timor Leste. Untuk dosen pengampu kami adalah Pak Yusuf Setiadi. Oke, ini adalah kelompok kami, yaitu saya sendiri Hardiansyah dan rekan saya Delia Corlena Contessa. Oke, yang pertama latar belakang masalah, wawasan Nusantara penting dipelajari untuk setiap warga negara Indonesia, khususnya bagi para mahasiswa. Mahasiswa Indonesia harus diperkenalkan mengenai wawasan Nusantara sejak dini, agar mengenal bagaimana dan apa itu negara Indonesia. Hal itu pastinya bertujuan agar tertanam benih nasionalisme pada jiwa setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penduduk Indonesia yang begitu banyaknya akan membawa dampak baik bagi negara Indonesia dengan pembinaan dan pengembangan yang baik dan strategis. Keterjaminan akan pendidikan dan kesehatan akan menjadi kunci sukses pengembangan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Berdasarkan aspek historis, wawasan Nusantara masih berkaitan dengan pengalaman sejarah Indonesia, sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Lalu, terdapat penjajahan-penjajahan yang membuat nilai-nilai persatuan muncul untuk mencapai kemerdekaan. Hingga akhirnya bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan setelah sekian lama menjadi objek kolonialisme. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk identifikasi masalah, di sini adalah contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari negara kesatuan Indonesia. Ketika membahas Timur Leste atau yang sekarang disebut negara Timur Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia, namun setelah jajak pendapat, Timur Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timur Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian sebagai sumber daya alam antara kedua warga negara, yaitu warga negara Haumeniana, Kecamatan Bikominililat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Yukosi, Timur Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi merupakan kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali. Terpecahnya Timor Leste dari Indonesia terutama dipengaruhi oleh sejarah konflik dan perjalanan politik kompleks. Pertama, invasi Indonesia ke Timor Leste pada tahun 1975 dan aneksasi wilayah itu menjadi bagian dari Indonesia menyebabkan ketegangan dan ketidaksetujuan internasional. Keputusan tersebut juga menimbulkan perlawanan di Timor Leste yang menginginkan pemerdekaannya. Lalu proses referendum di Timor Leste pada tahun 1999 yang diawasi PBB menyebabkan mayoritas penduduk mendukung kemerdekaan, tetapi diikuti oleh kekerasan dan gangguan yang menyebabkan intervensi internasional. Hasilnya, Timor Leste meraih kemerdekaannya pada tahun 2002. Konflik ini menciptakan ketidaksetujuan dan retak dalam hubungan bilateral antara Timor Leste dan Indonesia, menimbulkan tantangan dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan di masa depan. Kemudian kita lanjut pembahasan solusi permasalahan. Solusi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui negosiasi dan perjanjian. Pada tahun 1999, Indonesia dan Timor Leste menandatangani perjanjian di bawah pengawasan PBB yang mengakui kemerdekaan Timor Leste. Meskipun demikian, permasalahan di perbatasan kedua negara masih terus berlanjut hingga saat ini. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, seperti penghentian segala bentuk kekerasan dan serangan.
Juga dapat menghentikan pembangunan kantor pelayanan bea cukai, imigrasi, dan karantina Timur Leste (QIC) yang dilakukan oleh pemerintah Timur Leste. Pemerintah Indonesia ataupun Timur Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi, baru dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi. Akhirnya Timur Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, hubungan kerjasama Indonesia dengan Timor Leste saat ini. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste menyepakati 5 perjanjian kerjasama. Kesepakatan tersebut diambil dalam pertemuan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Taur Matan Ruak di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Februari 2023. Adapun 5 perjanjian kerjasama tersebut adalah yang pertama, Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Pendidikan Tinggi. Yang kedua, Memorandum Saling Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pertukaran Pengetahuan. Yang ketiga, Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Teknik Perindustrian. Yang keempat, Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang kelima, Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Kawasan Ekonomi di Wilayah Perbatasan. Kesimpulannya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Baik, berikut rekomendasi dan referensi eh, untuk eh, presentasi kami pada kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan pada saat itu. Terima kasih.